Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang sangat menarik untuk kita berdasarkan firman Tuhan. Apa yang membuat pemberitaan firman Tuhan bisa berhenti pada masa kini? Saudara-saudaraku, pengalaman Paulus di Korintus, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Firman Tuhan mengingatkan kita akan pengalaman Paulus di Korintus agar Paulus tetap memberitakan firman apapun yang terjadi. Apa rupanya yang terjadi pada saat itu? Ketika Paulus di Korintus memberitakan firman, banyak orang melawan, memusuhi Paulus. Ingin rasanya Paulus meninggalkan mereka karena sebetulnya masih banyak, masih luas ladang yang harus dituai. Firman Tuhan harus diberitakan. Tapi dalam konteks itu, Tuhan datang melalui sebuah penglihatan agar Paulus bertahan memberitakan firman. Dan faktanya, ketika Paulus memberitakan firman, beberapa lama di sana, banyak orang yang menjadi percaya, termasuk kepala rumah ibadah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah salah satu situasi yang membuat orang menjadi takut, pemberitaan firman menjadi tidak berjalan atau berhenti, dan situasi ini tidak selalu bentuknya perlawanan atau dimusuhi. Pada zaman Paulus, betul demikian. Tetapi pada saat sekarang, ada sebuah situasi yang membuat orang bisa menjadi diam atau tidak memberitakan firman. Seperti pertanyaan tadi yang sudah kita dengar, apa yang membuat pemberitaan firman berhenti pada masa kini? Saudara, dalam konteks pluralisme agama, pada saat ini, akhir-akhir ini, dikembangkan sikap saling menghargai, toleran, saling menghormati, bahkan mengapresiasi umat beragama lain dengan ajarannya. Pertanyaannya, apakah dalam situasi seperti itu firman Tuhan menjadi tidak diberitakan? Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, apapun situasinya, suka atau tidak suka, firman Tuhan harus diberitakan. Mungkin kita yang salah berpikir.
kesalahan kita apabila kita memberitakan firman kepada umat beragama lain atau aliran atau kelompok berkepercayaan lain, kita menganggap bahwa kita sudah mengganggu mereka. Atau kita takut juga dimusuhi. Kita takut orang tidak suka dengan pemberitaan kita. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, jangan berhenti, jangan diam, beritakan firman. Kita harus terus memberitakan firman. Tinggal bagaimana cara kita memberitakan firman dan apa bentuk pemberitaan firman yang relevan pada saat ini. Apakah mengatakan Yesus adalah Mesias itu menjadi masalah? Menurut saya berdasarkan firman Tuhan, tidak. Terhadap orang Yahudi yang selama ini menantikan Mesias, Paulus dengan tegas mengatakan Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Walaupun banyak orang Yahudi tidak percaya, tetapi banyak juga orang-orang Yahudi yang percaya, menerima pemberitaan dari Paulus. Dan ini juga, saudara-saudara, pada masa-masa atau zaman pluralis dikembangkan dialog. Nah, dialog ini yang harus kita maknai dalam pemberitaan firman. Bahwa di dalam dialog, tentu kita harus berangkat dari identitas. Identitas kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Raja dunia, Mesias, Juru Selamat. Jangan-jangan di dalam dialog itu nanti partner kita bisa menemukan Mesias dalam bentuk lain yang tidak seperti apa yang diberitakan, apa yang kita wartakan. Tetapi intinya, Yesus adalah Mesias. Dan Yesus, Sang Mesias itu, bisa hadir di dalam berbagai bentuk pengalaman keberagamaan. Karena Yesus adalah Tuhan. Kemesiasannya, ketuhanannya, bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk. Tidak tertutup hanya untuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita yang terlalu berpikiran sempit, menganggap Yesus itu hanya untuk orang Kristen. Coba bayangkan ketika orang Yahudi yang menantikan Mesias sudah sekian lama, tapi akhirnya juga percaya dan menerima pemberitaan dari Paulus, Yesus itulah Mesias. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus yakin, karena Yesus Kristus adalah Tuhan, dalam segala bentuk pemberitaan, baik secara verbal, di dalam dialog, ataupun dalam bentuk buah iman kepada Yesus Kristus, berbagi kehidupan dengan orang lain, agar kita sama-sama bisa menikmati hidup ini. Itu juga bagian dari pemberitaan firman. Oleh karena itu, saudara-saudara, jalan terus, jangan berhenti, jangan diam, jangan bungkam, apapun zamannya. Ketuhanan Yesus tetap akan dikumandangkan. Apapun yang terjadi dalam perjalanan sejarah, tidak ada yang bisa menggeser Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dunia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk tetap berbahagia.